cuman untuk pagar aja seperti ini. Oke. Ini ya, teman pemirsa, ini hanya untuk pagar ini seperti ini. Dari sisi petani, bukan pedagang. Itu di antara tiga itu cenderung kemana, Pak? Kalau saya cenderung Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Merilis 3 varietas jagung hibrid super yang baru yang namanya BC 234 Maskot, BC 235 Macho, dan BC 236 Primadona. Yang saya kabarnya ini, menurut teman-teman petugas BC di lapangan, Pak Yadi dan Pak Johar ini sudah menanam juga kan? Ya, nah, sudah. ini nyambung nih Pak. Iya. Ini nyambung, kita fokus ke situ dulu. Nah, yang pengen saya tahu dulu nih, coba Pak Johar. Yang sudah ditanam dari 3 varietas ini yang mana Pak? Alhamdulillah, saya termasuk petani PPS. Artinya, singkatannya? Petani penerima sampel. Oh, ya nggak apa-apa, namanya kan kalau benih sebelum di free market kan dijual di pasaran, pasti ada contohnya. Iya. Dan contoh itu hari sampel. Sampelnya khusus yang buat penjenengan-penjenengan kayak gini, petani-petani yang tokoh, yang kita kasih, teman-teman ngasih sampel petugasnya. Itu memang dicari yang itu Pak. Karena apa? Baik dan jeleknya nanti itu kelihatan dari penjenengan-penjenengan kan, sebagai apa istilahnya contoh di lokasi. Yang ditanam dari Maskot, Macho, Primadona itu kalau Pak Johar yang mana? Saya tanam kemarin itu Macho. Oh, yang 235. Oke. Karena istilah Pak, kadang-kadang begini, orang itu salah. Jagung apa? Macho. Padahal itu hanya istilah. Namanya itu, nama varietasnya BC 235. Itu julukannya Macho. Nah, kalau BC 234 julukannya Maskot. BC 236 julukannya Primadona. Seperti saya Pak. Aziz julukannya Kumis. Ya, itu loh. Sama. Johar julukannya Mutu. Bermuka tua. Oh, Mutu, bukan tua. Oke. Umurnya baru 24 katanya Pak. Iya Pak, bener ya? 24 dibalik. Dibalik. Oh. Tapi awet muda dia. Awet muda. Kembali ke 3 varietas tadi. Kalau Pak Yadi sendiri dari 3 varietas yang menanam yang mana? tiga-tiganya ditanam Pak. Kebetulan 3-tiganya ada. Wes, luar biasa. Ini makanya mumpung kita ketemu Pak Lasdar. Nanti bisa diungkapkan Ya, pengalamannya nanti Pak Yadi. saya- Yang Maskot bagaimana? Nah, ini nanti saya sinkronkan Pak. Saya sinkronkan Oke. dengan itu. Saya memang pengen tahu lebih banyak dalam konteks sesuai pengalaman petani. Ya. Bukan dalam konteks yang kita mengada-ada, sesuai fakta kan Pak. Ya. Apa yang Pak Yadi sudah tanam 3 varietas, Pak Johar tanam Macho seperti apa, itu saya pengen tahu sehingga nanti buat bahan masukan Pak. Ke Pak Yadi lagi lah. Ya. Dari 3 varietas kita, anggaplah kita Maskot, Macho, Primadona. Nah, kita julukannya gitu aja ya Pak ya. Itu kalau menurut Pak Yadi dari sisi petani, bukan pedagang, itu di antara 3 itu cenderung kemana Pak? Kalau saya cenderung lebih ke Macho. Macho ya, yang BC 235. Alasannya? Alasannya itu untuk dari awal dari pertumbuhan awal itu udah kelihatan nih Pak. Dari batang. Itu dari batang enggak bulat tapi agak Gepeng. Agak gepeng Batangnya. Terus dari tingginya juga itu lebih aman lah kalau untuk yang tadi di batang. Angin tadi ya? Itu lebih aman. Untuk ketinggian batang tanamannya sendiri lebih aman ya? Lebih aman itu, nggak terlalu tinggi. Oh, berarti dibanding yang 2 varietas kita ini dia lebih Kalau Pendek. yang Primadona kemarin itu agak risanya, saya juga belum masih belum yakin juga ya Pak. Soalnya ngelihat dari batang itu dari awal dia lebih kelihatan di pertumbuhan tuh jangkis. Oh, lebih slim. Ya. Lebih slim. Agak
dia tinggi, cuma batangnya agak kecil. Oh, iya, iya. Slim, Itu, slim. agak riskan nih kalau Ya. kalau melihat kalau dibandingkan sama maco. Oke, nanti kita jelasin, Pak. Kalau maskot, Dulu. ya bentar Pak ya. Ya. Bentar. Kalau maskot, Kalau maskot hampir ini sih sama Maco. maco. Cuma besar batang lebih gede maco. ini kan saya dapat dari Pak Yadi kan ini. Ya. Ini kan punya di lahan Pak Yadi ini kan. Ya. Kebetulan yang di Pegang Palaja itu kebetulan yang punyanya Pak Johar. Kita ngambil dari lokasi kan Pak. Jadi artinya kita tidak membawa dari area yang lain Ya. buat contoh. Jadi Bapak sendiri pelakunya kan ini ya. Kita mau mencontohkan lah. Ini sudah ada yang saya buka ini ada maskot. Nah, kemudian yang ini kan maco. Yang ini primadona. Ini sudah Pak Yadi sudah tiga-tiganya. Tadi selain masalah batang atau masalah ketinggian tanamannya sendiri, coba saya pengen tahu untuk yang maskotnya itu keunggulannya di mana Pak dibanding jagung maskot primadona maupun jagung yang lain. Keunggulannya sih yang pertama itu sih lebih ke kalau untuk di rendemen kebetulan sebetulnya ini udah waktunya panen ya Pak. Kebetulan ada kesibukan lah saya, jadi belum saya panen. Belum dipanen. Belum dipanen. Oke. Tapi secara pengalaman karena Pak Yadi juga Begini, penebas kan sudah Saya hafal. punya gini. Ini kan kebetulan beliau ini pedagang kan ya? Ya, penebas sekalian. Bandar kan? Bandar, iya. Coba Pak, kalau di istilah di uang ya, uang yang kita punya uang rupiah itu kan ada istilah dipegang, diraba, diterawang. Kalau ini jagung, coba saya minta nanti dipegang, dirasakan, dan dibayangkan Pak. Karena kan belum panen. Ya. Kalau panen kan tahu, Hmm. dibayangkan. Kalau seperti ini menurut Pak Yadi gimana? Dipegang. Nah, ini sahabat visi, dipegang. Dirasakan. Biasanya sih kalau ngelihat dari biji dibobot, insya Allah Pak. Masuk ya? Bisa masuk bisa bersaing. Nah, ini baru ngitung ya. Hitung baris. Oh, barisnya ya. Barisnya. Berapa Pak? 14. Ada berapa? Ada 15, 16. 16 ya? Jadi di atas Ya. rata-rata. Yang itu. Kalau tadi bilang 15, mau saya patahkan. Ya, soalnya maklum petani cabai. Iya. karena Gak apa-apa dipatah. boleh dipatahin. Kalau petani jagung mah lihatnya Nah iya, nah kan dipegang, ya ta, dirasakan dan dibayangkan. jadi kalau petani jagung misalkan baru, Ya. kemudian baru Pengalaman juga Pak Johar, tahunya bobot dan tidak dari mana? pertama dipegang. Kalau pegangnya kalau istilahnya ini kan kalau bahasa Sunda mah pengker, Pengker. Iya. Apa itu artinya? pepel, Pepel. Padat. padat ya, padat. Nah, Oke, padat ya. Kedua, padat. lihat lingkar tongkolnya. Besar kecil. Ya, besar kecilnya. Jangan kebalik. Jungle ya, jungle Iya, ya. jungle-nya itu. Jungle ya. Ya. Yang ketiga, barisnya. Rata-rata itu kalau yang rata-rata kan saya baru kalau nanam jagung. Baru nanam jagung dari 2002, sekarang 2024. Berarti baru 22 tahun. Baru kan? Ya, baru 22 tahun saya nanam jagung. Iya, iya. Jadi Padahal varietas kacang umurnya kedelai, 24 kan? Ya berarti semangatnya 22 tahun nanam jagung, umurnya 24. 24. Berarti ketika umur 3 tahun sudah nanam jagung, Mbak dia. ya lihat aja wajahnya kan Jagungnya bapaknya maksudnya. Jagungnya bapaknya yang ditanam di ibunya. Iya. Itu. asli. Saya nanam dari 2002 nanam jagung. Oke, 2002. 2002 nanam jagung hibrid. Oke. Udah nikah itu, Pak? Itu saya nikah 2002. Pas. Berarti nanam sendiri. Iya. Dia mengaplikasikan tanam jagung juga ya. Jadi udah kalau dunia perjagungan udah istilahnya makanya udah lihat Udah hafal ya? udah Iya, hafal oke. gitu. Terus Pak Johar lanjut. Iya. Yang ketiga dari segi warna kelihatan. Iya. Ya. Yang terakhir dari biji. Bentuk Kalau biji. ya kalau isinya kayak kalau pada di sini mah kayak biji kuda. Oh. Kau gigi udah Giginya kayak Bukan biji kuda, Iya, bukan gigi gigi kuda. Ini insya Allah
harapan petani. Ya. Memang gitu ya Pak Lasar ya? Mudah-mudahan maco namanya hasilnya nggak lebay. Oke. Ini maco. Nah sekarang Pak Bandar. Bentar, Ah. sebentar. Sebelum ini kan yang ini yang maco ini. Tadi yang maskot, yang bermaduna. Tadi kan ngomong jumlah baris. Jumlah baris itu besar kecilnya kan ditentukan oleh besarnya janggel juga. Kalau semakin janggelnya semakin gede, dia lingkarannya juga semakin gede. Begitu kira-kira. Apa salah saya? Atau gimana? Jadi kadang-kadang ada yang besar, tapi barisnya sedikit. Ada juga yang besar, barisnya juga besar, banyak. juga. Kemarin pas lagi acara FM dari si metal sampai 18. Makanya baru satu kali FM petani udah langsung responnya bagus. Cinta. Iya, karena petani langsung dipotong, dihitung ininya. Itu yang benih apa? Yang si metal. Si metal itu Iya. bisi berapa? Ya saya enggak, pokoknya si metal 3, 2, 1. saya nggak dari karena baru Udah, sekali. nggak usah nomor serinya. Iya. Yang penting si metal. Si metal. Sekarang maco. Maco. Nah, gitu aja beres. Sekarang ke Bandar ini. Bandarnya Ini kan ala petani. ala petani. Ala Pak Bandar bagaimana? Cara melihatnya belum panen kan? Ini kan belum panen. Kalau mau nebas tuh loh Pak, Pak Juar, Pak Yadi. itu dilihat dari mana? Nah, Bobot? kalau mau nebas, Pak Yadi menentukan, wah ini menguntungkan menguntungkan saya sekali. ini. Ya. Cuan Ini saya lebih bagaimana banyak ini? ini kan ya? Nah, coba Pak Yadi. Di mana, Pak? Kurang lebih sih kalau untuk Maka. ini hampir sama seperti Monggo, bisa dipegang Pak Yadi. lebih hampir sama seperti itu. Itu ya. Ini udah lebih dua baris lebih 18. 12. Lebih maco. Ya, lebih maco ya. Hampir sama sih Pak, lebih ke sana. Enggak, terus kan Pak Yadi kan jual setor ke mana itu? Setelah ngumpulin itu setornya kemana lagi? Ke peternak Pak. Nah, peternak kan mestinya cari yang susutnya sedikit. Nah, itu caranya gimana dengan melihat itu coba? Paling di warna Pak. Warna. Ah. Warna menentukan juga ya? Biasanya kalau warna lebih mengkilap, lebih glowing, biasanya udah kalau di daerah saya sih bilangnya wabeling. Oh, Seperti kata. kalau Pak Yadi cari yang mengkilat ya istilahnya. Oh, lebih glowing ya. Oke, berarti artinya ya lebih kandungan proteinnya ya mungkin ya. Ya, Di peternaknya itu ya Pak ya. di warna itu biasanya kalau lebih dominan oranye, biasanya rendemen biasanya gitu. Rendemen lumayan tinggi. Oh. Seperti dulu saya sempat mempelajari bisi 816 Pak. 816 ya. Itu dari 2015 sampai 2020. Hanya masuk 2020 udah langsung saya ganti. Oh. Karena itu jauh berubah. 2019 ke belakang bisi 816 itu sangat menguntungkan. Oh. Selain dia ada di program pemerintah, di pasaran juga ada. Si petani udah nggak ragu lagi tanam itu. Sudah yakin? Sudah yakin. Bagus ya Pak ya. Iya. Termasuk dari ajarannya Pak Yadi kepada orang-orang kan ya itu termasuk gitu kan. Amin. Nah, nyambung itu Pak Azhar, saya ingat kan. Boleh. Setahu saya yang BC 816 ini sekarang kan sudah nggak beredar di pasaran. Betul, Karena kita sinyalir kan petani sudah tidak ada respon, masalahnya apa-apa nggak ada. Sehingga dari manajemen kan, apakah di antara varietas ini apa ada untuk pengganti itu atau bagaimana? Kalau dari sisi teknis Pak Azhar. Jadi gini, sebuah varietas itu akan kita tidak rilis lagi Pak Kumis ya, Pak Johar, Pak Yadi, ketika kita sudah mempunyai peran pengganti ya, peran pengganti yang artinya lebih menguntungkan ke petaninya Dibanding sebelumnya gitu ya? dibanding 816 misalkan. Nah 816 kita bikin lagi, wong sekarang sudah ada yang lebih bagus dari 816. Nah seperti itu. Artinya yang kita bikin sekarang maskot maupun maco maupun primadona pasti itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Oke. Karena di tingkat Bambang. breeder kita Pak Kumis, ya Pak sekalian Pak Johar nih selaku ketua KTNA kecamatan, Pak Yadi selaku bandar, kita informasikan komitmen PT BIS Internasional itu dalam merilis varietas yang baru pasti uji cobanya harus bisa mengalahkan Yang varietas dulu. yang
Belum ya. Artinya varietas biji kita sendiri. Hmm. Nah, gitu Pak. Artinya seperti itu. Apalagi bukan varietas kita ya. Apalagi yang harus di bukan varietas atasnya kita, begitu. harus di atasnya. Oh, oke. Jadi ada beberapa uji coba, trial dan sebagainya di sekian musim, sekian waktu. Oke, ini dari segi teknis Pak. Makanya saya dari sana juga dapat info, dari Pak Yadi, Pak Johar dapat info, nanti kita kolaborasikan. Dan sehingga- sedikit nyambung mungkin Pak Ajis. Mungkin gimana? bisa pinjam satu yang Boleh, masih boleh. utuh itu. Silakan. Ya, saya akan sedikit nambahi ya, nambahi apa pengalaman, sharing dengan Pak Johar maupun Pak Yadi. Sebetulnya kalau mau peruntungan yang bagus, terutama kita mau nebas jagung dan sebagainya, tinggal digini-gini aja, ya. Gimana Pak cara? Nggak usah lihat aja, gini-gini aja, ya, praktek aja. Begini ya, Ini kalau putar berbalik gini ya? diputar berbalik, Lawan gini. arah ya? Nah, ini kalau nggak ada sepeleng, Sepeleng. sepeleng kata orang Sulawesi kita teman-teman, Orang Medan sepeleng, ya, orang Medan. sepeleng, ya. Ini pasti Oh, berarti nggak ada istilahnya rongganya. perbandingan antara OC biji dibanding dengan jantel pasti bagus. Artinya rendemennya pasti tinggi. Yang kedua, dia cenderung lebih tahan di ketinggian. Nah, yang ketiga adalah susutnya pasti sedikit Pak Yadi, pasti sedikit. Nah ini, Wah, ilmu baru Pak Yadi. cuma Ilmu kalau baru, Pak. boleh diluruskan sedikit ini, bukan berarti kami tidak setuju dengan Pak Yadi atau Pak Johar. Masalah warna, kalau kita konfirmasikan dengan pabrik pakan ternak, kebetulan PT Bisi Internasional ini juga satu grup dengan PT Caron Popan, ya, pembuat pakan ternak terbesar di Indonesia. Teman-teman Popan yang bagian bahan baku, ya, kita tanya sebetulnya warna jagung pengaruh apa tidak, sebetulnya kurang berpengaruh. Jadi pengalaman untuk Pak Yadi dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu hanya keterangan dari pabrik ya. Tapi kalau Pak Yadi punya keyakinan mitos, sendiri, punya namanya cara. sugesti dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Cuma gini Pak, kebetulan apa yang disampaikan Pak Yadi, kita tiga-tiganya kayaknya glowing semua deh. Glowing semua. Iya Pak. Glowing semua. Nah makanya tadi saya tanya Pak, kembali ke Pak Yadi sebagai sisi dari bandar atau pebisnis. Ya. Hanya dengan melihat performan ini kan sudah pengalaman beliau itu membeli jagung dari dulu sekarang itu kan banyak pengalaman tentunya Pak Johar ya. Melihat itu wah ini enggak lah. Ini kalau saya beli kemungkinan yang ini tuh harganya agak kurang. Karena saya kurang yakin nih bobotnya. Kemudian kan punya feeling seperti itu Pak Yadi ya. Nah, dari ketiga-tiganya itu menurut Pak Yadi gimana nih secara kacamata bisnis? Kalau dilihat ini kan jagungnya dari Bapak ini. Kita buka. Nah, ini kan warnanya juga. Oh. Kalau orang cewek bilang ini sudah perawatan, ini belum. Nah, itu kan yang primadona ya. Iya. Nah, itu tadi yang dibilang sama Pak Johar tadi itu. Jadi primadona itu besar tongkolnya tapi barisnya juga banyak. Tuh, jangan salah ya, jangan salah. Itu primadona seperti itu. Mengacu kembali Pak, yang Pak Yadi tanam 3 varietas baru dari biji ini maupun yang Pak Johar tanam yang maco itu, tadi kita bicarakan masalah selain angin, kendalanya kan busuk yang pucuknya itu. Ya. Apakah sampai sekarang sudah waktunya panen itu banyak yang busuk enggak? Tongkolnya? Ya kelihatan aman. Aman ya? Kalau varietas yang lainnya gimana Pak? Kalau Gitu ketinggian varietas sama? yang lain Banyak busuknya enggak? ada sih. Ada ya? Ada. Soalnya di ujung kelopot itu Oh, agak muka, agak kebuka. Open house. Open house. memang gitu ya Pak Lester ya? Oh iya, kemarin kita sempat ngambil gambar di beberapa daerahnya Pak Johar itu open house. Bapak Johar emang Merek lain maksudnya? Merek lain. Oh, gitu cuma ya? kita Oh, sebut ya. di sini lah. Ya lah, maksudnya merek lain lah ya. Iya, ada busuk, udah selain busuk juga dia tumbuh. Open house. Oh, Terus tumbuh. Ya. Ada kayak tunasnya gitu ya? maksud hati penebas tuh biar kering di lahan, Oh. tapi malah tumbuh, keluar tunas. iya, Jadi rugi penebasnya itu. Berarti karena kalau pengamatan Pak Yadi tadi karena memang klobotnya menutup rapat gitu ya? Ya. Memang produk dari besi menutup rapat semua Pak Lester? Dari teknis?
Seingat saya 100% tertutup rapat. Ini yang seperti itu, Kak, contoh. Baik maskot maupun maco maupun primadona, data-data menunjukkan, nanti bisa ditambahkan ya di teman-teman medsos ini. Tampilan dari trial Medan, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, sampai ke daerah timur, Pak. Itu data menunjukkan open house kita tuh 0%, Pak. Berarti bener Pak Yadi, bukan mengada-ada istilahnya, nggak masalah ngomong masalah produk gizi ya, tapi ternyatanya memang ini hampir nggak ada ya busuknya yang tongkol itu. Dan ya, ini tidak menipu sih. Iya. Maskot maupun maco primadona. Ini kan tanaman dari beliau-beliau. Ya, ini ini kan gini, maksud kita tidak menipu adalah banyak sih yang tertutup rapat, Pak. Pak Kumis, Pak Johar, Pak Yadi, cuma nanti keluar kuncung. Iya. Keluar kuncung. keluar lagi gitu. Tidak ada bijinya di ujungnya ini. Kuncungnya itu tidak keluar bijinya. Tidak menutup rapat. Nah, kalau Jadi ini kan ada sisa ya. Nah, kalau ini nggak ada sisa sama sekali. Yang di ujungnya ini ya. nggak ada Betul, sisa. betul. Jadi ini kali sekian ribu, Pak Kumis. Udah ruginya berapa ya? Penebasnya rugi, Pak. Petani dulu rugi dulu, ya kan? Berkurang tuh hasilnya kan? Harusnya dapat sekian ton, Iya. ininya nggak nutup rapat, jadi berkurang juga ya Pak. Pak Yadi nebas ketipu dong. Itu kan ditutup rapat nggak tahu ya? Ya bukan ketipu sih Pak itu. Oh bukan ketipu lagi ya? Bukan ketipu itu Pak. Bahasanya jangan ketipu. Apa? Berarti apa itu? Ya, Tidak itu sesuai mah- ekspektasi ya? Ya, tidak sesuai. Ya. Ya. Taunya di dalam kelompoknya masih utuh kayak gitu, Ya, udah baru- di harga sama dengan sekian, begitu dibuka dipanen ternyata nggak full gini ya Pak ya. Oke. Berarti pengaruh juga penutupan kelopot itu sangat berpengaruh juga terhadap satu tuh busuk tongkol, Busuk tongkol, pucuknya, pucuknya. atau nanti tumbuh tunasnya itu, gitu ya Pak Yadi ya. Termasuk nanti kemuputan bijinya ini Pak. Oke masuk Pak, saya setuju. Ini tambah pengalaman. Jadi ini kan yang kita tanyakan sesuai dengan apa yang bapak-bapak tanam. Nah, pinjam ini Pak Lasdari. Saya penasaran yang keluar dua Pak. Saya penasaran yang keluar dua. Nanti bisa dijawab dari Pak Johar maupun Pak Yadi maupun Pak Lasdar dari yang secara teknis. Setahu saya, sepemahaman saya karena memang saya itu awam ya. Jagung ini secara genetik selain biji dua ya, maupun jagung yang lain tuh hanya berbuah satu. Ya. Apakah memang bisa berbuah dua atau bagaimana dari teknis Pak? Memang ada secara genetika dari mungkin induk jantan atau induk betinanya itu awalnya bisa mengeluarkan tongkol dua. Bisa berpotensi maksudnya? Bisa berpotensi mengeluarkan tongkol dua walaupun tidak semuanya. semua seperti memang varietas BC2 kita. Nah, itu memang bertongkol BC2 dua. itu memang jargonnya adalah jagung bertongkol Dua. Nah, karena sekarang ada sedikit perubahan budaya atau sugesti orang tuh senang melihat jagung yang tongkol satu gede, maka PT BC juga tidak kalah cepat menghasilkan atau mengenalkan varietas-varietas yang disukai oleh petani jagung. Maka Oke. ketika harusnya bertongkol satu menghasilkan tongkol dua itu adalah tergantung pada satu jarak tanam. Ya, jarak tanam lebar itu pasti akan berpotensi mengeluarkan tongkol dua. Semakin lebar ya Pak? Semakin lebar itu pasti. Kemudian nutrisi, karena ini ditanam di lahan sayuran, ya toh, pemberian nutrisi untuk tanaman sayuran pasti beda dengan tanaman-tanaman yang palawija. khusus ya. Nah, itu akan mengeluarkan potensinya yang sangat lebih besar maksimal. juga. Oke. Cuma satu Pak Kumis, punyanya BC, jagungnya BC sejak zaman nenek moyang, ya toh, nenek moyang itu sejak zaman CPI 1, CPI 2, Rikolo Bendu ya. Rikolo Bendu ya. Kalau umurnya kita sama mungkin tahu, kalau masih muda mungkin nggak ngalami CPI 1, CPI 2, anak lembu, Belum. BC 2, ya. Orang tua saya Pak. Nah, makanya itu. Generasi sebelumnya. Jadi kami itu mengalami itu, ya. BC Pak, tidak ada cerita keluar tongkol kedua tidak jadi. Nah, itu Oh, utamanya gitu ya. BC. Ingat-ingat ya Pak Johar, Pak Yadi ya. Ingat-ingat kata
saya Pak Lasdar ingat kata Pak Kumis juga. Jagung bisi mau keluar tongkol 2, mau keluar tongkol 3, atau istilahnya tongkol yang bukan utama, itu pasti jadi. Ada bijinya maksudnya? Ada bijinya. Jadi bukan pengganggu. Itu mengganggu yang paling ujung atau yang paling utama nggak Pak? Yang paling Tidak. atas? Misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini kan keluar 2 nih, Ya. sama gede. Ya. Maksudnya Pak Lasdar tadi, yang ini keluar bijinya, Ya. tidak mengganggu yang atas, tetap utuh gitu. Tetap utuh. Bener begitu Pak? Tetap Kalau utuh. bisi? Kalau pengalamannya Pak Johar, Ya kalau sebelum istilahnya bisi itu gimana? ya bedanya? yang pertama tahu bisi saya bisi 2 itu. Ya. Itu kan istilahnya 70% atau Bertongkol dua. Ya, bertongkol 2 karena memang secara genetik begitu. Cuman mungkin yang ya. tadi sampaikan oleh Pak Lasdar. Lasdar, ya lihat dari segi jarangnya kita nanam, jarak tanam, juga nutrisi yang ada di lahan seperti Iya, itu. betul. Pertanyaan saya begini Pak, kalau bisi itu kita buktikan ya Pak, Iya. kita buktikan. Ini kan di lahan Pak Johar, ini isi 2 besar. Ini kan tidak mengada-ada nih, tetap asli kan? Utuh, ya. Utuh. Coba kita buka yang bawah dulu Pak ya, bawah dulu. Nah ya. Oh, isi Pak. Ini yang bisi yang. Ya. Saya mau membuktikan apa yang disampaikan Pak Lasdar apa benar ini. Nah, ini utuh kan? Ya, itu tongkol yang bukan utama, Pak. Bukan utama, ini bonus ya berarti ya? Bonus. Ya. Tongkol utamanya terganggu apa tidak kan? Monggo dibuka. Nah, ini buka aja. Masih alot ini Pak ya? Ya, belum umur panen soalnya. Iya, belum kemarin. Lagi. Nah, oh bener juga ternyata. Saudara-saudara, terbukti bahwa keluar 2 sama besar pun ini isi ada bijinya, ini juga masih muput. Ya. Satu lagi. Punya produk kita, cap kapal terbang jagung bisi, Pak Ajis. Tidak terganggu yang namanya siwilan. Siwil itu apanya? Ini tongkol jagung keluar lagi anaknya. Ya. Di sini? Ya, kalau di Jawa Tengah, Oh, di Jawa, sini istilahnya apa Pak? kalau Sunda namanya apa? Kalau di Jawa Tengah katek. Katek ada, kempit Nah, ada, kempit siwil. ada, siwil ada. Sini apa? Sengeh. Sengeh. Itu sangat mengganggu dan merugikan petani, Pak Haji. Biayanya banyak itu. Untuk ngambil itu ya? Oh iya. Kalau Iya. nggak dibuang ya pengaruh. Pengaruh. Kalau nggak dibuang, Sesuai dengan ini, sesuai dengan Pak Yadi. Pengaruhnya di mana Pak? Di apa pengisian Isinya induknya. Iya. Ini nggak muput ini, kalau ini ada sengeh nggak dibuang, ini nggak muput yang Oh, utama. ketika sengeh atau siwil itu nggak dibuang, Ya. ini nggak bisa utuh seperti ini. Iya. Betul. Resiko nggak Pak Lasdar kalau ini buangnya ini? Ada resiko nggak terhadap tanaman yang ditumpangin ini? Sengeh itu kalau telat buangnya, Pak, ya induknya langsung cowel. Iya. Iya kan? Iya. Kalau sudah cowel berarti istilahnya kabelnya itu kalau sudah nggak nyambung kan tidak Nggak lepas ya? terdistribusi nutrisi yang dari bawah akar ke sana sudah putus. Nyambung ini Pak, secara teknis maupun secara pengalaman. Itu akan ada yang Masuk kayak akal, siwil ya? tuh Pak Kumis, yang bawah tuh. Ini? Nah, itu bukan siwil. Bukan ini. Itu sebetulnya tongkol ketiga. Ah, cuma ini nggak Cuma jadi. nutrisinya sudah Bukan. habis. Belum Pak, ini belum isi karena Ya, belum umur. belum umur. Isi Cuma setelah kita mungkin acara ini kalau- mungkin isi Pak. kalau itu apa pupuknya utama, kalau jagungnya adalah jagung utama bukan jagung yang tumpang sari, pasti jadi itu. Ya kan ini saya maaf nambahin, Ah. ini tongkol 2 ini kebetulan saya mupuknya cuma 1 kali. Satu kali. Satu kali? Karena mungkin sampel, jadi juga coba-coba bagus enggak ini. Ah. Ya, Jadi awalnya itu Pak Johar Nggak itu percaya ya? meremehkan, Oh, gitu ya, Pak? meremehkan karena kan ini gitu sampel. doang. Iya. Kan Gitu. sampel. Oh, iya. Ini bagus enggak? Nah. Ada jargon, petani kok coba-coba. Petani kok coba-coba, mana maju kan ya. Setelah membuktikan, Nah, apalagi kalau 2 kali atau 3 Dua kali kali. pemupukan. oke, masuk akal juga. Sekali aja sudah begini, apalagi dipupuk 2 kali, bisa 4 dong. Nah, itu tadi Pak, tolong diajari ke teman-teman petani yang lain. Ya, Pak Yadi ini ya, tokoh betul, penebas. betul. Sebagai penebas harus bijak menurut saya. Tolong sampaikan dari kami, dari PT BISI, menjamin ya. Secara genetika benih jagung hibrida supernya BISI, saya jamin tidak akan keluar yang namanya sengeh. Ya, itu satu. Yang kedua, misalnya keluar 1, 2 atau 3 tongkol, pasti jadi.
Berarti dibiarkan saja gitu Pak Lasar? Biarkan saja, tidak usah diambil. Bonus Pak. Yang Pak ketiga Johar, Pak, bonus. tidak usah khawatir ketika jagung bisi seorang penebas mau menghemat biaya penjemuran Pak Jis, Pak Kumis, itu tidak akan ada yang namanya tumbuh tunas di lahan. Oh, lebih aman. Itu permasalahannya apa Pak? Genetika. Oh. Nah, itu dari genetika. Berarti kalau tidak tumbuh itu secara ini bobotnya ada, kemungkinan Pak menurut saya kalau orang awam itu kadar airnya lebih rendah gitu Nah, Pak, ya? apalagi panen di musim hujan. Nah, kan tanamnya musim hujan Betul, pertama. ya. Ketika panen juga masih Pas hujan. ya bener. Kelebihan bisi tidak akan ada yang namanya tukul atau tumbuh Tunas lagi gitu. Itu, Pak. Oh, oke. Jadi milihnya Pak. itu bukan hanya dari apa-apa, tapi yang penting aman semua lah. Berarti kita misalkan sebagai petani ya Pak Johar, berarti apa yang disampaikan Pak Lasar itu lebih membuat kita agak nyaman ya, berarti nggak was-was gitu ya Pak Yadi ya. Jadi nanam di musim hujan pun kan kita berani karena tadi udah dibilang salah satunya kelobotnya nutup rapat sehingga dia tidak rentan terhadap ini ya, kalau nggak salah tadi saya tangkap itu. Dan kembali ke penebas Pak Yadi ya. Pak Yadi ini kan kalau di sini istilahnya bandar, kalau di Jawa atau Jawa Tengah Jawa gitu. Itu namanya kan apa namanya Tengkulak. itu? Ngepul. Bakul ya, pengepul atau istilah penebas kalau zaman saya kecil dulu ijon gitu. Ya. Nah, itu kan istilahnya harus pinter-pinter milih varietas. Kalau varietas yang sudah menguntungkan, saya pesan kepada Pak Yadi, ya monggo ditularkan saja. Ya dari sejak bisi 2, kemudian bisi 816, bisi 18, bicara bobot, kok menurut saya bukan saya ini orang bisi Pak, tapi dari omongan-omongan tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke, kita yang lupa tuh kalau mau bobot ya bisi. Nah, itu aja. Jagung bobot ya bisi. Oh gitu. Jagung bobot ya bisi. Sahabat petani bisi, apa kata Pak Kumis? Terus ini Pak Yadi, Pak Johar, ini tadi kan belum umur ada 100 hari kan? Iya. Yang punyanya Bapak ini. Kalau umur Pak Yadi ini sudah panen kan? Sudah panen. Pengaruh nggak bibilan mudah dan tidak di daerah Bapak? Ini kan bibilan pakai tangan aja. Nah, ini mudah kan? Itu mempengaruhi tingkat kesukaan petani nggak? Kalau Pak Yadi nanti mengarahkan petani kebutuhan untuk silase atau panen muda, Tebasan. atau jagung muda yang di sayur dan sebagainya, pakai aja Primado. Madonna Pak. Oh, gitu ya Pak Lasar. Yang maconya di daerah Pak Johar ini dibandingkan sebelumnya yang semirip itu kira-kira berani bersaing nggak? Saya kenapa alasan saya lebih memilih ke Maco ya Pak, dibandingkan yang 2 itu ngelihat di batang.